Alhamdulillahillazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin wa bi taufiqihi yartadiyuz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar ilmu mantik dengan pengantar pembahasan ilmu mantik. Asal-usul logika ada semenjak manusia di dunia ini. Walaupun dalam tingkat yang sederhana, dalam kehidupan manusia pasti mempraktikkan hukum berpikir. Persoalannya, manusia itu tidak menyadari ia telah melakukan kegiatan berpikir. Hal yang seperti itu disebut sebagai logika naturalis atau logika alamiah. Manusia berkembang semakin kompleks. Sejalan dengan itu, manusia seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan olah pikir untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah yang kompleks itu terpecahkan secara benar, maka manusia membuat aturan-aturan berpikir. Hal inilah yang biasa dikenal dengan sebutan logika artifisialis atau logika buatan. Sistematika logika. Untuk mempermudah dalam mempelajari logika, maka yang pertama adalah membaginya menjadi dua bagian, yaitu logika formal dan logika material. Nah, logika formal adalah bidang pengetahuan yang mempelajari dan mengajarkan formal, yaitu sesuai dengan aturan yang sah, yaitu bentuk pekerjaan akal, asas berpikir, hukum berpikir, dan patokan berpikir yang memberikan pedoman agar dapat berpikir secara runtut dan benar, sehingga hasil pemikiran terhindar dari keliru, yang selanjutnya disebut dengan logika minor. Yang kedua, yaitu logika material, adalah bidang kajian yang membicarakan materialnya atau bahannya, di dalam kenyataannya yang berhubungan dengan pekerjaan berpikir. Di sini terlihat seakan logika material mencocokkan apakah hasil logika formal itu sesuai dengan kenyataan, yang selanjutnya disebut dengan logika minor. Maka logika material melahirkan filsafat pengetahuan. Intinya, logika formal menitik beratkan pada pekerjaan akal, sedangkan logika material menitik beratkan pada hasil pekerjaan akal. Alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu ada beberapa pendapat tentang bagaimana hukum mempelajari ilmu mantik. Yang pertama, haram. Ini menurut pendapat dari dua ulama. Yang pertama, Ibnu Salah dan penyusun kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in, Nawawi, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu boleh, bahkan dianjurkan. Ini menurut Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga, boleh bagi seorang yang memiliki akal dan hati sempurna serta memahami betul Al-Quran dan hadis. Ini menurut pendapat yang masyhur. Maka pengertian ilmu menurut ahli mantik atau logika ialah perihal mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, baik secara yakin atau hanya dzon ataupun dugaan, sesuai dengan kenyataan atau tidak. Seperti contoh, seseorang yang melihat bayangan dari arah jauh dan ia mengetahui bahwa dia adalah manusia. Dia yakin betul, dan kenyataannya bayangan tersebut adalah manusia. Maka pengetahuan ataupun penemuan orang itu disebut ilmu ataupun buah pikiran, yang pasti benar. Tetapi jika melihat bayangan tersebut hanya menduga dan kenyataannya memang demikian, maka hal tersebut disebut ilmu dzon yang sesuai dengan kenyataan ataupun benar. Akhirnya kita hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila
wadukna istinabah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.